Kusno Dinata dan Andian Christina baru saja menikah. Mereka adalah pasangan muda dari Jakarta. Setelah merayakan pernikahan mereka, Kusno dan Andian memutuskan untuk menghabiskan bulan madu mereka di Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya. Mereka menginginkan sebuah pengalaman yang tenang dan romantis untuk memulai kehidupan baru mereka bersama. Saat merencanakan bulan madu mereka, Kusno dan Andian sepakat bahwa mereka menginginkan tempat yang menawarkan privasi, ketenangan, dan kemewahan. Setelah menelusuri berbagai pilihan penginapan online, mereka menemukan sebuah villa yang tampak sempurna untuk kebutuhan mereka. Villa tersebut terlihat megah dengan arsitektur Bali yang autentik, lengkap dengan kolam renang pribadi, taman yang rimbun, dan pemandangan laut yang memukau. Kusno dan Andian memutuskan untuk memesan villa tersebut melalui sebuah platform pemesanan online yang terpercaya. Mereka tertarik dengan foto-foto yang dipajang dan deskripsi rinci tentang fasilitas yang ditawarkan. Mereka juga terkesan dengan ulasan-ulasan positif dari tamu-tamu sebelumnya yang mengisahkan pengalaman menginap yang sangat memuaskan. Setelah memastikan tanggal yang tersedia dan mengonfirmasi detail pemesanan, mereka menyelesaikan pembayaran dan menerima konfirmasi booking. Mereka merasa sangat antusias dan tidak sabar untuk menghabiskan waktu di villa tersebut. Kusno Dinata dan Andian Christina sangat bersemangat untuk bulan madu mereka di Bali. Mereka berangkat dari rumah di Jakarta pagi-pagi sekali. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan cukup waktu untuk check-in dan menikmati sarapan ringan sebelum penerbangan. Setelah melalui proses check-in dan keamanan, Kusno dan Andian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Namun, kebahagiaan mereka sedikit terganggu ketika pengumuman datang, penerbangan mereka mengalami keterlambatan. Awalnya hanya 30 menit, tetapi kemudian menjadi 2 jam. Meski agak kecewa, mereka berusaha tetap positif dan menikmati waktu bersama, berbincang tentang rencana mereka di Bali. Akhirnya, setelah penantian yang cukup lama, mereka bisa naik ke pesawat. Penerbangan berlangsung dengan lancar, meskipun mereka berangkat lebih lambat dari yang direncanakan. Mereka tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali, sekitar pukul 11 siang. Di Bandara Ngurah Rai, suasana hangat dan tropis Bali langsung terasa. Setelah mengambil bagasi, mereka langsung mencari sopir yang telah mereka pesan sebelumnya untuk menjemput mereka di bandara. Setelah beberapa saat, mereka menemukan seorang pria dengan papan bertuliskan nama mereka. Dengan senyum ramah, sopir tersebut membantu membawa barang-barang mereka ke mobil. Perjalanan dari bandara ke villa memakan waktu yang lama. Di sepanjang perjalanan, Kusno dan Andian menikmati pemandangan Bali. Kadang mereka menemukan kemacetan, kadang juga cukup lancar. Sebelum ke villa mereka memutuskan untuk makan dan berkeliling ke beberapa tempat wisata. Apalagi disebutkan jika cek ini baru bisa setelah pukul 2 siang. Sekitar pukul 1 siang, mereka melanjutkan perjalanan ke villa. Mereka melewati kota Denpasar menuju ke arah Gianyar. Namun di perjalanan mereka mengalami kendala. Mobil yang ditumpangi itu ternyata mogok. Mereka bersedia menunggu di bengkel dan sopir mereka beberapa kali meminta maaf. Ada keinginan mencari taksi, namun mereka merasa tak enak hati dengan sopir itu. Dan ternyata mobil baru bisa hidup malam hari sekitar pukul 7 malam. Dan ternyata perjalanan ke villa itu memakan waktu yang lama. Villa itu berada di sebuah pedesaan yang terpencil. Jalanannya tak mulus dan beberapa kali sopir tersesat meskipun sudah menggunakan Google Maps. Mereka akhirnya tiba di villa sekitar pukul 10 malam. Villa itu terlihat indah dengan arsitektur Bali yang autentik, diterangi lampu taman yang memberikan kesan elegan di malam hari. Meskipun lelah, mereka bersemangat untuk segera beristirahat dan menikmati fasilitas mewah yang telah mereka lihat di foto. Saat mereka turun dari mobil, mereka disambut oleh 2 orang staf, seorang penjaga dan seorang resepsionis. Namun, sambutan tersebut segera membuat mereka merasa tidak nyaman. Penjaga villa dan resepsionis itu terlihat sangat pucat, seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Senyum mereka tampak kaku dan tidak alami, seolah-olah dipaksakan. Penjaga villa dan resepsionis tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya mengangguk sebagai bentuk sambutan, lalu mengisyaratkan Kusno dan Andian untuk mengikuti mereka ke dalam villa. Setiap kali Kusno atau Andian mencoba bertanya atau berbicara, kedua staf tersebut hanya merespon dengan anggukan atau gerakan tangan yang minim, tanpa satu pun kata keluar dari mulut mereka. Saat memasuki villa, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Meskipun villa tersebut sangat indah dengan interior yang mewah, suasana di dalam terasa dingin dan tidak ramah.
Mereka dibawa ke kamar utama yang luas dengan pemandangan kolam renang dan taman. Penjaga villa menunjukkan berbagai fasilitas kamar dengan gerakan tangan, namun tetap tidak bersuara. Setelah penjaga villa dan resepsionis meninggalkan mereka, Kusno dan Andian mulai merasakan keganjilan yang semakin jelas. Mereka mencoba membahas pengalaman aneh mereka, tetapi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus menikmati malam pertama mereka di villa. Meskipun merasa lelah, Kusno dan Andian memutuskan untuk menjelajahi villa sebelum beristirahat. Kusno Dinata dan Andian Christina terkesima dengan kemegahan arsitektur dan dekorasi di dalamnya. Villa tersebut dihiasi dengan perpaduan arsitektur tradisional Bali dan sentuhan modern yang elegan. Lampu-lampu gantung yang indah menerangi ruang tamu yang luas dengan perabotan kayu jati yang antik dan ukiran-ukiran yang rumit. Saat mereka menjelajahi villa, mereka melewati lorong-lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan kuno dan potongan-potongan seni Bali. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam villa, semakin terasa keanehan yang menggelayuti udara. Lorong-lorong itu terlalu sunyi, bahkan untuk sebuah tempat yang seharusnya menawarkan ketenangan. Tidak ada suara angin, burung, atau binatang malam. Keheningan yang mencekam ini membuat suasana menjadi tidak nyaman. Di beberapa sudut villa, Kusno dan Andian mulai mencium bau aneh yang tidak bisa mereka ketahui. Bau tersebut bukanlah bau busuk, tapi lebih seperti bau tanah lembab yang bercampur dengan aroma dupa yang sangat kuat. Bau ini semakin terasa saat mereka mendekati area tertentu seperti kamar-kamar yang jarang dipakai dan ruangan-ruangan dengan dekorasi kuno. Mereka menuju ke halaman belakang villa di mana terdapat kolam renang yang besar dan indah. Air kolam berkilauan di bawah cahaya bulan, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Namun, meskipun indah, suasana di sekitar kolam terasa sepi dan sunyi. Tidak ada suara air yang biasanya terdengar dari kolam renang, dan udara di sekitarnya terasa dingin dan tidak bersahabat. Di sekitar kolam, ada taman yang rimbun dengan berbagai tanaman tropis. Namun, di tengah keindahan taman itu, ada beberapa bagian yang tampak terabaikan dan tidak terawat. Rumput liar tumbuh di beberapa sudut, dan beberapa tanaman terlihat layu, seolah-olah tidak pernah disirami. Ini menambah kesan bahwa meskipun villa tampak megah, ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Perasaan tidak nyaman semakin menguat ketika mereka kembali ke dalam villa. Kusno merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang, sementara Andian merasa bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Setiap kali mereka berpikir untuk bersantai dan menikmati malam, perasaan itu datang lagi, mengganggu ketenangan mereka. Saat malam tiba, suasana di dalam villa berubah. Lampu-lampu yang sebelumnya memberikan cahaya hangat kini terasa terlalu redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Kusno dan Andian mulai merasakan kehadiran yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan ada bau aneh yang semakin kuat, seperti campuran antara dupa dan tanah basah. Mereka mencoba menenangkan diri dengan duduk di ruang tamu. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Kusno merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan, sementara Andian merasakan getaran halus di lantai, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Tiba-tiba, Kusno melihat bayangan melintas di sudut matanya. Dia berbalik cepat, tetapi tidak melihat apa-apa. "Kamu lihat itu?" tanya Kusno kepada Andian. Andian menggeleng, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka memutuskan untuk berpindah ke ruangan lain, berharap bisa merasa lebih nyaman. Saat mereka berjalan menuju kamar tidur, mereka mendengar suara-suara aneh dari arah dapur. Suara seperti langkah kaki pelan yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Mereka berhenti dan mendengarkan dengan saksama, tetapi suara itu berhenti begitu saja. "Mungkin hanya kucing," kata Kusno mencoba menenangkan diri dan Andian, meskipun dia sendiri tidak yakin. Di kamar tidur, mereka mencoba untuk beristirahat, tetapi ketegangan semakin meningkat. Setiap suara kecil di luar kamar membuat mereka terkejut. Angin yang berhembus di luar jendela terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Andian merasa ada sesuatu yang mengelilingi mereka, dan Kusno merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ketika Andian mencoba menutup jendela, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di luar, tepat di bawah pohon besar. Dia berteriak dan mundur, memanggil Kusno. Kusno segera berlari ke jendela, tetapi tidak melihat apa-apa. "Aku melihat seseorang di sana," kata Andian dengan suara gemetar. Kusno memeluknya, berusaha menenangkannya, meskipun dia sendiri merasa sangat takut.
Mereka memutuskan untuk tetap di dalam kamar dan menutup semua pintu serta jendela. Meskipun merasa terkurung, mereka berharap itu bisa membuat mereka merasa lebih aman. Mereka berbaring di tempat tidur, tetapi mata mereka tetap terbuka. Sekitar tengah malam, mereka mendengar suara berderit pelan. Kusno bangun untuk memeriksa, dan melihat pintu lemari terbuka perlahan dengan sendirinya. Dia menutupnya kembali, berpikir mungkin hanya angin. Namun, ketika dia kembali ke tempat tidur, pintu lemari itu terbuka lagi, kali ini dengan lebih cepat dan suara lebih keras. Jantung Kusno berdegup kencang, dan dia merasa bulu kuduknya berdiri. Saat mereka mencoba kembali tidur, terdengar suara tangisan yang samar-samar dari arah ruang tamu. Suara itu terdengar menyayat hati, seperti seseorang yang sangat kesakitan. Andian menggenggam tangan Kusno dengan erat, matanya terbuka lebar dan penuh ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya. Namun, mereka tahu bahwa keluar di tengah malam tanpa kendaraan dan dalam keadaan takut bukanlah pilihan yang bijak. Apalagi villa ini berada di desa terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Di tengah ketegangan, Andian melihat bayangan di luar jendela lagi. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas, seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, berdiri diam memandang ke dalam kamar mereka. Andian menjerit, membuat Kusno berlari ke jendela. Tapi begitu dia tiba, bayangan itu sudah menghilang. "Aku pasti tidak berhalusinasi," kata Andian dengan suara gemetar. Tak lama mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, padahal mereka tahu bahwa tidak ada tamu lain di villa tersebut. Langkah kaki itu terdengar bolak-balik, seperti seseorang yang gelisah. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Kusno dan Andian saling berpandangan, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Belum reda ketakutannya, pintu kamar mereka tiba-tiba terbanting dengan keras, membuat mereka melompat dari tempat tidur. Mereka berlari ke pintu dan membukanya, tetapi lorong di luar kosong dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda orang atau apapun angin kencang yang bisa menyebabkan pintu tersebut terbanting. Mereka menutup pintu lagi dengan hati-hati, tapi ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Saat Andian pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya yang berkeringat, dia melihat bayangan lain di cermin. Kali ini, bayangan seorang pria dengan wajah penuh luka yang mengerikan. Dia berteriak dan berlari kembali ke kamar tidur, air mata mengalir di wajahnya. "Aku melihat seseorang di cermin," katanya dengan panik. Mereka menghabiskan sisa malam dengan duduk di tempat tidur, mencoba tetap terjaga. Setiap kali mereka hampir tertidur, suara-suara aneh atau bayangan-bayangan mengerikan membangunkan mereka kembali. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Akhirnya, sekitar dini hari, kelelahan mengalahkan ketakutan mereka. Mereka tertidur di samping satu sama lain, meskipun tidur mereka sangat gelisah dan tidak nyenyak. Kusno Dinata dan Andian Kristina terbangun di pagi hari dengan perasaan yang masih dipenuhi oleh ketegangan malam sebelumnya. Mereka terbaring di tempat tidur, masih merasa kelelahan setelah malam yang tidak nyenyak. Saat Andian membuka mata dan melihat sekeliling, ekspresinya berubah menjadi terkejut dan tak percaya. Mereka melihat sekeliling kamar tidur, dan keheranan mereka semakin besar. Pakaian tergeletak di lantai, lampu-lampu terbalik, dan beberapa benda hiasan yang tadinya berada di dinding kini terjatuh dan pecah di lantai. Kamar mandi terlihat kacau balau dengan handuk kotor yang tergeletak di lantai, dan kaca cermin yang tergores-gores. Selain itu, tempat tidur mereka juga hanya dipan kayu tanpa kasur dan bantal. Kusno dan Andian saling berpandangan, mencoba memahami apa yang terjadi semalam. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Andian dengan suara gemetar. Kusno mencoba menjelaskan bahwa mungkin mereka hanya kelelahan dan tanpa sengaja merusak beberapa barang, tetapi kedua pasangan itu tahu bahwa ini lebih dari sekadar kelelahan. Mereka keluar dari kamar tidur dan mulai menjelajahi villa. Di ruang tamu, sofa-sofa terbalik dan meja makan penuh dengan pecahan kaca dan hiasan-hiasan yang pecah. Dapur terlihat kacau dengan kulkas yang terbuka dan kotor. Bahkan, pintu-pintu lemari di lorong terbuka, dan beberapa barang berharga tampaknya telah hilang. Kusno dan Andian mencoba mencari jawaban. Mereka memeriksa pintu dan jendela, mencari tanda-tanda perampokan atau masuknya orang asing. Namun, tidak ada yang terlihat aneh di luar villa. Mereka juga bertanya-tanya apakah ada kejadian alam seperti gempa bumi yang mungkin telah menyebabkan kerusakan ini,
tetapi tidak ada berita atau informasi apapun yang mereka temukan. Ketakutan mereka semakin memuncak. Mereka merasa seperti sedang berada dalam cerita horor yang nyata. Setiap sudut villa terasa terisi dengan kejadian mengerikan yang mereka alami semalam. Dengan hati yang berat, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan villa secepat mungkin. Mereka mengumpulkan barang-barang pribadi mereka dengan terburu-buru dan meninggalkan villa, meninggalkan semua kebingungan dan kekhawatiran di belakang mereka. Setelah meninggalkan villa dengan perasaan campur aduk, Kusno Dinata dan Andian Christina memutuskan untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Mereka menemukan seorang penduduk setempat yang sedang membersihkan halaman depan rumahnya tak jauh dari villa. Kusno dan Andian mendekati pria itu dengan wajah yang penuh kebingungan. Mereka menceritakan kepadanya tentang malam yang mengerikan yang mereka alami di villa yang mereka sewa. Kami tiba-tiba melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, dan villa ini tiba-tiba dalam kondisi berantakan pagi ini, jelas Kusno dengan suara gemetar. Pria itu mendengarkan dengan serius, dan wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara heran dan simpati. Maafkan saya, tetapi villa itu sebenarnya sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, kata pria itu dengan suara rendah. Tidak ada yang tinggal di sana, dan tidak ada penjaga atau resepsionis yang bekerja di sana. Kusno dan Andian saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Semua kejadian misterius semalam, penampakan, suara-suara aneh, dan kondisi villa yang berantakan, semuanya tidak memiliki penjelasan yang rasional. Dengan hati yang berat, mereka berterima kasih kepada pria itu dan segera meninggalkan daerah itu. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut, dan mereka merasa lebih aman meninggalkan villa yang misterius itu. Mereka memutuskan untuk mencari tempat penginapan lain yang lebih aman dan menjauh dari pengalaman yang mengerikan itu.